Oke, teman-teman, selamat siang. Saya minta maaf baru upload video untuk materi teori komunikasi lagi setelah sekian lama. Eh, kita hari ini akan membahas tentang teori dialektika relasional dan interaksional view theory. Jadi pembahasan kita yang pertama adalah teori dialektika relasional. Nah, terkait teori ini saya akan jelaskan bahwa teori ini merupakan suatu teori yang pertama kali diusulkan oleh Leslie Baxter dan W.K. Rowling, bukan J.K. Rowling tapi W.K. Rowling pada tahun 1988 yang mendefinisikan pola komunikasi antara mitra hubungan sebagai akibat dari ketegangan dialektika endemik. Dialektika endemik adalah suatu ketegangan atau konflik yang terjadi atau adanya tarik-menarik relasi antara komunikator dan komunikan. Mereka diilhami oleh kisah Eleanor Robertson dan Jeff Meadows bersama-sama membersihkan sampah sisa pesta makan malam yang mereka adakan untuk ulang tahun teman mereka, Mary Beth. Dalam kisah itu mengandung kesimpulan bahwa hidup berhubungan didirikan atas ketegangan atau konflik dasar individu. Jadi kalau ada istilah dia kenapa kok bisa hidupnya langgeng, karena memang ada bumbu-bumbu yang ada di dalamnya. Maksudnya akan selalu ada pertentangan yang sifatnya itu basic, dan itu yang membuat suatu hubungan menjadi langgeng, kira-kira seperti itu. Itu yang tadi saya katakan sebagai dialektis endemik. Lalu konflik tersebut terjadi ketika seseorang mencoba memaksakan keinginannya satu terhadap lainnya. Nah, dalam disiplin ilmu komunikasi, Leslie Baxter dan Barbara Montgomery merumuskan pernyataan yang paling lengkap mengenai teori dalam buku mereka, yaitu Relating Dialogue and Dialectics, di mana walaupun keduanya telah menulis tentang pemikiran dialektik beberapa tahun sebelumnya, yang sebelum terbitnya buku itu. Jadi sebenarnya obrolan tentang dialektika ini sudah obrolan yang panjang ya. Bahkan tradisi dialektika ini dalam sejarah dalam dunia filsafat dia masuk dalam pemikirannya Hegel. Nanti kalian bisa baca sendiri pemikirannya Hegel. Itu agak susah gampang karena itu dimana logika sangat masuk di dalamnya. Nah, peneliti lain yang juga dikenal adalah William Rawlins dan Sandra Petronio yang juga sangat berpengaruh terhadap teori ini. Karya Baxter dan Montgomery dipengaruhi secara langsung oleh Mikhail Bakhtin, seorang filsuf yang mengembangkan teori dialog personal. Jadi sudah ada teori yang mendahului sebelum teori ini, yaitu teori dialog personal atau personal dialog. Pada akhirnya teori dialektika relasional ini pada abad 20 oleh Balkin sebagai teori interpretatif tentang bagaimana komunikasi menciptakan makna melalui interaksi dan relasi. Jadi interaksi hanya bisa diwujudkan ketika ada komunikasi, kira-kira seperti itu.
eh, teori dialektika menekankan bahwa konsep Bakhtin tentang penciptaan makna sebagai pergulatan antara diskursus, hubungan antara dua arah yang tadi saling menyahut, saling memberikan argumentasi, merespon dan seterusnya. Nah, itu yang disebut sebagai pertarungan sentripegal sentrifugal, jadi terarah atau terpusat atau terarah. Nah, konsep dasar teori dialektika relasional yang pertama adalah teori ini mencoba untuk menjelaskan bagaimana dinamika atau dan hambatan-hambatan yang terjadi dalam suatu hubungan, dan yang dalam hal ini hubungan percintaan romantis dan juga hubungan rumah tangga itu asal muasalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, teori dialektika relasional menggambarkan hidup hubungan sebagai kemajuan dan pergerakan yang konstan. Jadi adanya komunikasi itu berarti itu menggambarkan suatu progres kemajuan suatu hubungan. Progres suatu kemajuan hubungan tuh sejauh mana kamu bisa mengenal pasangan atau lawan bicaramu. Orang yang terlibat dalam hubungan terus merasakan dorongan dan tarikan keinginan-keinginan yang bertolak belakang di dalam seluruh bagian dari hubungan. Jadi maksudnya begini, teori ini orang yang menjalin hubungan dia tidak akan selalu push, dia juga akan pull. Maksudnya adalah sometimes kalian harus menarik diri dan kalian harus mendorong, dalam arti kata seperti ini. Semisal teman-teman menjalin hubungan dengan seseorang, dalam hal ini entah pertemanan atau hubungan asmara begitu, pasti kalian akan di sisi lain kalian akan memberikan perhatian atau istilahnya atau mencari perhatian. Ketika kalian memberikan perhatian kepada teman atau pasangan kalian, maka itu kalian termasuk yang mendorong. Tapi bisa jadi kalian juga membutuhkan atensi atau perhatian. Itu yang disebut sebagai menarik diri. Nah, pada dasarnya orang yang menginginkan kebaikan-kebaikan paling tidak mengarah kepada perubahan untuk mendapatkan kebaikan. Namun dalam hal ini ada konstan yang berlawanan, bukan hanya ketika membicarakan dua tujuan yang berlawanan, tetapi juga ada kontradiktif dalam mencapai suatu tujuan. Teori ini, jadi pada dasarnya orang yang menjalin komunikasi itu dia pasti memiliki, asumsinya adalah dia pasti memiliki keinginan yang tujuan yang baik, mencapai kesepahaman yang sama terhadap suatu hal. Tetapi dalam hal ini cara untuk mencapai ke sana itu tidak sama. Kadang-kadang dia harus pakai rute-rute yang berbeda-beda. Nah, usaha untuk mencapai rute-rute yang berbeda-beda ini dia ada yang istilahnya tuh itu dia harus bertabrakan dulu, harus muter-muter dulu baru sampai di satu titik. Nah, proses muter-muter inilah yang disebut sebagai membicarakan tujuan yang membicarakan kontradiktif dalam mencapai tujuan. Jadi pasti akan ada cara-cara yang tidak sama tapi punya output yang sama, kira-kira seperti itu. Asumsi dalam teori dialektika relasional yang pertama adalah hubungan tidak bersifat linier. Yang kedua, hubungan hidup berhubungan ditandai dengan adanya perubahan. Yang ketiga, kontradiksi merupakan fakta fundamental dalam hidup berhubungan. Dan yang keempat, komunikasi sangat penting dalam mengelola dan menegosiasikan kontradiksi dalam hubungan. Ya, tidak linear, berarti dia bersifat dua arah. Hidup berhubungan ditandai dengan adanya perubahan.
eh, dinamis. Hidup itu pasti dinamis. Yang ketiga, kontradiksi merupakan fakta fundamental. Ada gap antara antara yang semestinya terjadi sama yang sudah terjadi. Ada yang harapan dan realita tuh pasti ada gap. Eh, dan pasti ada, karena ada gap pasti dia ada kontradiksi atau timbul potensi untuk konflik. Itu teori ini. Jadi orang tuh biasanya berkomunikasi atas ketegangan-ketegangan atau dasar-dasar konflik yang dia sifatnya basic gitu. 4 elemen dalam teori dialektika relasional. Yang pertama adalah totalitas, di mana totalitas ini dipandang sebagai orang-orang dalam suatu hubungan saling tergantung. Ini berarti ketika sesuatu terjadi pada salah satu anggota, maka anggota lain akan terpengaruh. Misalnya, ketika sang suami mendapatkan promosi kenaikan jabatan yang mengharuskan dirinya sering berpergian daripada sebelumnya, maka sang istri juga harus menghadapi saat-saat sang suami jarang di rumah. Ia mungkin akan berkompensasi dengan cara berteman dengan orang di luar hubungan mereka berdua, dan cara ini sedikit banyak akan berpengaruh terhadap sang suami ketika dia berada di rumah karena dia harus bertemu dengan teman-teman baru sang istri. Jadi bisa jadi totalitas di sini ini dia nggak bisa hidup sendiri. Itu artinya dalam hubungan dia pasti tidak bisa hidup sendiri. Dalam hubungan dia pasti membutuhkan komunikasi satu sama lain. Ketika satu sama lain dia berhubungan di luar daripada mereka, maka itu adalah suatu resiko. Nah, wujud hidup dengan resiko, dengan kompensasi semacam ini, itu yang disebut sebagai totalitas. Kesediaan diri untuk berani mengambil resiko menjalin hubungan adalah wujudnya adalah totalitas seperti ini. Kita lanjut ke part kedua ya.